Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah, kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah telah menciptakan dua makhluk, yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Mereka berdua adalah penulis tafsir Jalalain, ya, yang kita kaji sekarang ini. Kita sekarang akan mengkaji surat Al-Baqarah ayat 51 sampai dengan 54, ya. Ada yang membacakan, ya, Teh Dike, dan kita juga disaksikan oleh para santri, ya, Parihah, Paki, El Faiz, ya, yang kemudian Teh Wini Ardianti dan lain-lain. Ya, kita mulai dengan ayat 1, ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Teh Dike. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id dan ingatlah, wa'adna, ya, ketika kami membuat janji. Ya, jadi Allah itu membuat janji kepada para nabi sebelum para nabi itu diutus menjadi nabi atau menjadi rasul, termasuk kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa'adna, dan ingatlah ketika kami membuat janji. Bilfi wadudin nahai. Bi alfi wadudin nahai, ya. Bi alfi dengan beribu-ribu, wadudin nahai, kebaikan-kebaikan yang yang tidak terhingga lah, begitu ya. Jadi ke suatu kebaikan yang kalau dihitung secara matematis itu tidak terhitung, begitu, kebaikan yang banyak, gitu. Ya, dilanjutkan. Musa kepada Nabi Musa. Jadi membuat janji kepada Nabi Musa, yaitu berupa beribu-ribu kebaikan, gitu ya. Ya, terus arba'ina lailatan, selama 40 malam. Nah, tidak disebut siang, ya, tapi 40 malam. Jadi Nabi Musa alaihissalam, ya, diundang atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuju Bukit Tursina, ya, Bukit Tursina. Nah, disitulah Nabi Musa alaihissalam selama 40 malam. Nah, itu menerima wahyu, ya, yang itu adalah kitab Taurat, ya, yang di sini disebut malam karena malam itu suasananya hening. Jadi kalau menerima wahyu di malam hari itu akan diterima sangat baik oleh Musa. Ya, ketika Anda mungkin ada renungan, jarang ada renungan siang, ya, tapi yang ada adalah renungan malam. Nah, jadi akan lebih meresap, ya, wahyu yang diterima oleh Nabi Musa diterima malam dibanding dengan siang hari. Arba'ina lailatan. Nu'tiyahu. Ya, nu'tiya. Nu'tiya atau mu'tiya? Nu'tiyahu indal qidaiha. Nu'tiyahu, ya, kami, kata Allah, memberi kepada Musa indan qidaiha, tatkala atau Taurat setelah berakhirnya. Iya, indan qidaiha, setelah berakhirnya
Taurat, ya, setelah berakhirnya diterima kitab Taurat. Nah, jadi setelah dipanggil selama 40 malam untuk menerima Taurat, ya, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat janji dengan Nabi Musa itu, begitu, indan kido iha, tatkala berakhirnya kitab Taurat tersebut. Ya, terus Lita malu biha. Iya, lita malu agar kalian mengamalkan biha terhadap kitab Taurat ini, Taurat itu, begitu. Sumat tahadtumul ijla. Sumat tahadtumul ijla. Nah, kemudian kalian menjadikan al-ijla anak sapi, ya, al-ijla anak sapi. Alladzi sogohu lakumus samiri. Alladzi yang sogohu membentuk atau membuat, ya, terhadap al-ijla itu anak sapi, lakum bagi kalian, asamiriu samiri. Nah, jadi kalau diterjemahkan dengan cantik, alladzi sogohu yang dibentuk atau yang dibuat, lakum bagi kalian, asamiri oleh samiri, ilahan sebagai Tuhan. Nah, jadi saudara sekalian, setelah Nabi Musa dipanggil oleh Allah, ya, selama 40 hari itu, gitu ya. Nah, kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel, nah, itu menyembah berhala, yaitu berupa anak sapi yang dibuat oleh samiri, ya, itu terbuat dari emas. Nah, pertanyaannya, kok samiri bisa membuat patung sapi dari emas? Dari mana dia bisa, begitu ya? Nah, di antara nabi yang oleh Allah diberi kemampuan untuk ilmu kimia, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu memiliki pengetahuan yang namanya ilmu kimia, yang kemudian diajarkan kepada Qorun, menantunya. Nah, sehingga Qorun itu bisa menyepuh emas sehingga dia menjadi kaya raya, gitu, karena bisa membuat perhiasan dari emas, yang tentunya ilmu yang diberikannya itu ditiru juga oleh yang lain, termasuk oleh Samiri, gitu, sehingga Samiri bisa membuat patung dari emas yang kemudian disembah oleh Bani Israel, begitu. Ya, coba dilanjutkan. Ba'di zahabi. Iya, ba'di, yaitu setelah ba'di zahabiha, ba'di zihabiha, setelah Musa alaihissalam pergi ilami adina ke tempat perjanjian kami. Yang perjanjiannya di mana? Yaitu di Bukit Tursina, gitu. Iya, terus Wa antum dolimuna. Wa antum, ya, sedangkan kalian zolimun adalah orang-orang zolim. Wa antum zolimun, sedangkan kalian orang-orang zolim. Bitikhodihi dikatakan zolim, kenapa? Dengan menjadikan al-ijla atau anak sapi tersebut Liwad'ikumul ibadata. Liwad'ikumul ibadata. Ya, karena diserunya kalian, ya, untuk menyembah atau beribadah fi ghairi mahaliha, ya, pada bukan tempatnya. Ya, yang dikatakan zalim itu apa? Ya, wad'u syai'in, ya, fi ghairi mahaliha, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tempatnya menyembah itu siapa? Yang harus sembah itu Allah.
tapi ini yang disembah yaitu selain Allah. Nah itu kenapa kemudian disebut dolim. Jadi musyrik itu termasuk perbuatan dolim karena menyekutukan Allah dengan yang lainnya, begitu. Ya, terus Ayat selanjutnya. sudah jelas itu ya, ayat yang ke-51. Nabi Musa alaihissalam membuat perjanjian dengan Allah setelah Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina, maka Bani Israel yang dititipkan oleh Nabi Musa kepada Harun agar mereka tetap menyembah Allah, tetapi ternyata seruan Nabi Harun itu tidak tidak diperhatikan. Seruan Nabi Harun itu diabaikan sehingga mereka itu menyembah berhala. Nah, sepulangnya Musa menerima kitab Taurat, nah kemudian pulang ke Bani Israel sedang menyembah patung itu yang disebut dengan Ijla. Nabi Musa alaihissalam sampai marah ya, sampai jenggot Nabi Harun itu ditarik begitu saking marahnya. Ternyata Nabi Harun dititipi kaumnya agar tidak menyembah selain Allah, tapi kenyataannya malah menyembah patung yang berupa al-ijlu itu tadi, anak sapi itu gitu ya, marah itu. Nah, sampai Nabi Harun itu ya mengeluh begitu ya, sudah tidak berwibawa di hadapan Bani Israel. Malah Nabi Musa alaihissalam menarik jenggotnya. Ya, keras juga Nabi Musa itu ya. Ya, karena memang memimpin Bani Israel itu harus seperti itu. Anda saksikan sekarang bagaimana Benyamin Netanyahu menggempur masyarakat Palestina yang tidak berdosa, anak-anak kecil, perempuan, orang-orang yang sudah tua, tidak berperi kemanusiaan. Ya, harus diberi tindakan tegas ya. Ya, sekarang ini Amerika sedang gonjang-ganjing perang dagang dengan berbagai negara ya, termasuk dengan Tiongkok. Ya, mungkin saja itu merupakan awal kehancuran. Ya, kita tidak tahu begitu. Ya, pertolongan Allah itu bentuknya seperti apa kepada warga Palestina ya. Seperti itu mungkin. Coba dilanjutkan ayat yang ke 52 ya. Summa afauna ankum. Summa kemudian afauna, apa itu memaafkan, ankum kepada kalian. Coba ya, sudah zalim begitu, Allah itu maha pemaaf, memaafkan kepada Bani Israel. Ya, begitu baiknya Allah kepada Bani Israel. Tapi sebaliknya Bani Israel tidak bersyukur kepada Allah. Summa afauna, kemudian kami memaafkan ya ankum kalian. Mahauna danubakum. Mahauna ya, mahauna kami menghapuskan. Menghapuskan apa? Dunubakum, dosa-dosa kalian. Dunub itu berasal dari kata danbun. Danbun itu buntut. Kenapa dosa dikatakan buntut? Karena buntut itu kalau binatang, katakanlah sapi ya, buang air besar ya, kotorannya itu kan mengenai buntut, danbun. Nah, jadi kalau orang berbuat dosa, akibatnya itu akan diterima oleh orang yang berbuat dosa itu. Nah, sehingga dosa itu disebut danbun atau dunubun jamaknya. Jadi Allah itu mahauna menghapuskan ya dunubakum, dosa-dosa kalian ya. Sudah musyrik dibersihkan oleh Allah. Lalu timbul pertanyaan begitu ya, bukankah dosa musyrik itu tidak akan diampuni oleh Allah ya. Nah, yang dimaksud musyrik tidak akan diampuni oleh Allah adalah pada saat dia mati dalam keadaan musyrik ya. Ya, saudara-saudara sekalian, ingin punya jabatan, datang ke dukun, mati dalam keadaan itu, nah itu tidak akan diampuni dosa syirik seperti itu. Tapi kalau mati dalam keadaan iman, Allah akan mengampuninya gitu. Ya, coba dilanjut.
Mimba didzalika tikhodi. Mimba didalika itu artinya setelah itu. Jadi kemudian kami menghapuskan dosa-dosa kalian. Mimba didalika, ya mimba didalika itu maksudnya adalah ittikhadi, ya setelah menjadikan anak sapi itu sebagai ilahan, sebagai Tuhan. La'allakum tashkuruna. La'allakum supaya kalian tashkuruna bersyukur. Ni'matana alaikum. Nikmatana ya kepada nikmat kami alaikum kepada kalian. Ayat selanjutnya. Ya coba apa bedanya syukur dengan pujian? Kalau syukur itu kita berterima kasih atas kebaikan yang diberikan oleh seseorang, dalam hal ini oleh Allah ya. Allah sudah berbuat baik yaitu dengan memaafkan dosa-dosa kalian. Nah, maka dengan memaafkan itu supaya kalian syukur, berterima kasih atas kebaikan Allah. Ya, seperti itu. Itu ayat ke-52. Sekarang ayat ke-53, coba perhatikan. Wa'id ataina Musal kitaba. Wa'id dan ingatlah. Ataina ya, dan ingatlah ketika kami ataina memberikan ya Alkitab, kitab Taurat Musa kepada Nabi Musa alaihi salam. Atau at-taurata wal furqana. At-taurata yaitu Taurat, Wal furqana. wal furqana dan al-furqan. Pembeda. Al-furqan itu artinya pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang baik dengan yang buruk ya, dan seterusnya begitu. Atpu tafsirin. Atpu tafsirin yaitu atap tafsir. Ae yaitu Al-fariqo baina. al-fariqo yang memisahkan bainal haqi wal batil. Bainal haqi antara yang hak dan yang batil. Wal halali wal harami. Ya, dan antara yang halal dan yang haram. La'allakum tahtadun. La'allakum supaya kalian tahtadun mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk. Gitu. Bihi minad dolali. Ya, bihi dengan adanya apa itu al-furqan ya, dari dengan adanya al-furqan, minad dolali dari kesesatan. Minad dolali dari kesesatan. Ayat selanjutnya. Barusan ayat berapa? 53. 53. Sekarang ayat yang terakhir, ayat yang ke-54. Wa idh qala Musa liqaumihi. Wa idh qala, dan ingatlah ketika berkata. Siapa yang berkata? Musa, Nabi Musa alaihissalam kepada siapa? Liqaumihi, kepada kaumnya. Siapa kaumnya itu? Yaitu Bani Israel. Karena Nabi Musa itu untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain. Jadi kalau ada pemeluk Yahudi ya di Indonesia atau di Afrika, orang Afrika bukan Bani Israel, itu berarti ada kekeliruan ya. Ya karena Musa itu membawa ajaran untuk Bani Israel, atau Yahudi itu untuk Bani Israel gitu. Ya, terus Alladzina abadul ijla. Alladzina ya, yaitu orang-orang yang abadu menyembah al-ijla, yaitu kaum Nabi Musa. Alladzina abadul ijla, yaitu orang-orang yang abadu menyembah al-ijla, anak sapi. Ya qaumi innakum. Ya qaumi, wahai kaumku. Innakum sesungguhnya kalian. Dolamtum dolim, ya berbuat dolim. Anfusakum terhadap diri sendiri. Berbuat aniaya terhadap diri sendiri. Bittiho dikumul ijla, ya,
dengan menjadikan anak sapi itu sebagai sembahan. ilahan Ilahan sebagai ilah, sebagai Tuhan atau sebagai sembahan. fatubu ila bari'ikum Patubu, maka bertobatlah kalian, ila bari'ikum, kepada pencipta kalian. khaliqikum Khaliqikum, pencipta kalian, yang menciptakan kalian. min ibadatihi Min ibadatihi, dari menyembah anak sapi itu, patung anak sapi itu berupa anak sapi. faktulu anfusakum Faqtulu, maka bunuhlah oleh kalian, anfusakum, diri-diri kalian. liyaqtulil barri Liyaktul, agar membunuh siapa al-bari'u, yang tidak menyembah anak sapi, minkumul mujrima minkum, dari kalian, al-mujrima, kepada pembuat dosa. Jadi cara tobat mereka itu ya, Dike, Parih, Pakih, Payis, cara tobat mereka itu yaitu dengan cara membunuh. Yang membunuhnya siapa? Yang membunuhnya adalah yang tidak berdosa. Jadi tidak semua Bani Israel atau atau kaum Nabi Musa itu menyembah patung anak sapi itu, tidak semuanya. Jadi ada mereka yang taat kepada Nabi Musa, mengikuti kepada petunjuk Nabi Harun. Nah, yang tidak berdosa itu membunuh kepada orang-orang berdosa, kepada orang-orang yang menyembah patung anak sapi itu, gitu. dalikum qatlu Zalikum, ya, yang demikian itu yaitu al-qatlu, pembunuhan. khairul lakum inda bari'ikum Khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu, inda bari'ikum, di sisi Tuhan pencipta kalian. pawafaqakum li fi'li dzalika Pawafaqo, maka Allah memberikan taufik, memberikan petunjuk ya kepada kalian, li fi'li dzalika, untuk mengerjakan itu, gitu. Mengerjakan apa tadi? Yaitu orang yang tidak berdosa membunuh kepada orang yang berdosa. wa arsala alaikum sahabatan Wa arsala, dan Allah mengirimkan alaikum, kepada kalian, as-sahaba. As-sahaba itu artinya awan ya. sauda'a As-sauda'a, yang hitam hitam, awan hitam. li alla yubsira ba'dukum Ya, li'ala yubsiru ba'dukum, li'ala, agar tidak, yubsiru, melihat siapa, ba'dukum, sebagian kalian, payarhama ba'don, kepada yang lainnya, karena gelap itu tadi. Payarhama, kemudian kalau melihat akan payarhama, akan kasihan. hatta qatila minkum Ya, hatta, sehingga, kutila minkum, terbunuh ya, minkum, di antara kalian, nahwa sab'ina nahwa sab'ina alfan, ya, kira-kira 70.000 orang yang terbunuh itu. fataba alaikum Ya, fataba, maka Allah menerima tobat, alaikum, kalian, qabla taubatikum, sebelum kalian bertaubat. innahu huwat tawwab Innahu, sesungguhnya dia, huwa, dia, at-tawwabu, maha menerima tobat, ar-rahim, dan maha penyayang. Tamat. Ya, jadi saudara sekalian, Allah memerintahkan bertobat kepada kaum Nabi Musa. Tobatnya bagaimana? Yaitu orang yang tidak berdosa membunuh orang yang berdosa. Nah, supaya tidak ada rasa kasih sayang, maka Allah mengirimkan awan hitam sehingga gelap, sehingga tidak ada rasa kasihan. Kalau kelihatan terang, kan kasihan tuh yang akan dibunuh itu. Nah, sehingga muncul awan gelap, sehingga terjadi pembunuhan,
Sehingga terbunuhlah kurang lebih 70.000 orang dari Bani Israel itu, begitu. Ya, itulah syariat Nabi Musa alaihissalam yang tidak dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sekarang. Kalau dilanjutkan, taubatnya itu orang dosa dibunuh, ya akan sedikit sekali penganut Nabi Muhammad SAW. Saudara sekalian, para santri, ya, semuanya yang hadir di tempat ini atau berada di luar sana, itu saja yang dapat disampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.